Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita, amin. Siap untuk memuji Tuhan? Yang siap memuji Tuhan, mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah di minggu terakhir di bulan Agustus di GKI Puskunio di tempat ini. Mari kita siapkan hati, kita mau berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami datang tempat ini karena satu tujuan, kami ingin memuliakan, kami ingin menyenangkan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang kami pujikan, apapun yang kami serukan Tuhan, ketika kami berseru, ketika kami memuji Tuhan, Kau melawat setiap kami, urapan-Mu mengurapi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, di dalam hadirat-Mu ada kemenangan, di dalam hadirat-Mu ada pemulihan, di dalam hadirat-Mu ada pembaruan, di dalam hadirat-Mu ada kelepasan, di dalam hadirat-Mu ada mujizat-Mu yang terjadi. Yang percaya katakan amin. Yang percaya sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini. Percepat langkah kaki mereka untuk menuju tempat ini Tuhan, dan bersama-sama dengan kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Katakan sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Roma 8 ayat 28 berbunyi demikian Bapak Ibu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Amin. Mari siapkan hatimu, mari siapkan hatimu Bapak Ibu, untuk kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terlukir
Katakan ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib. Ya ukir dalam kehidupanku, berserah di dalam kekuatan. Ya Tuhan Yesus, katakan dengan iman-Mu Bapak, ku percaya janji-Mu makasih kita dalam kehidupanku, ya berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya janji-Mu ajaib.
diagungkan. Kami menyembahmu, kami memuji Yesus. Terus bangun hubungan yang intim dengan Tuhan pada sore hari ini, Bapak Ibu. Tutup mata Bapak Ibu, buka hatimu. Jesus, we worship you. Kami percaya, kami percaya, kami percaya. Terus sembah-sembah Bapak. Jangan pernah membatasi Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita pada sore hari. Karena kita adalah kepunyaannya, kita adalah baitnya, rumah doanya Bapak Ibu. Biar kita datang penuh dengan kerinduan sama Tuhan pada sore hari. Kita mau menghormati Tuhan. Oh ya Rabbah, ya Rabbah. Dia raja di atas segala raja. Dia sumber kekuatan kita Bapak Ibu. Dia yang tahu, dia maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi di dalam setiap kehidupan kita. Jesus, dia tahu pergumulan saudara. Dia tahu doa-doamu yang kau sudah panjatkan di hadapan Tuhan. Hanya pertanyaannya, ketika engkau berdoa, ketika engkau berseru kepada Tuhan, masihkah engkau tidak percaya? Masihkah engkau ragu? Ketika engkau berdoa, ketika engkau berseru kepada Tuhan, hanya Tuhan inginkan jangan ada keraguan, jangan tidak percaya sama Tuhan. Tuhan inginkan kita percaya sepenuhnya sama Tuhan. Mari angkat tanganmu sama-sama tinggi-tinggi di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Sama-sama ngomong sama Tuhan. Katakan, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan hanya Kau segalanya bagiku. Hidupkan Tuhan Bapak. Ku percaya janjimu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya
Masih tetap berdiri Bapak Ibu, kita akan doakan bersama-sama kita. Kita akan arahkan tangan kita untuk anak-anak kita. Kita akan bersama-sama mendoakan mereka. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur untuk anak-anak-Mu Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah mereka Tuhan sedini mungkin ditanamkan benih-benih yang luar biasa, pengertian pewahyuan, agar mereka Tuhan mendapatkan pencerahan. Dan kami serahkan anak-anak-Mu dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kelak mereka besar menjadi seorang dokter takut akan Engkau. Kelak mereka besar menjadi seorang pengusaha, juga pengusaha yang takut akan Engkau. Engkau berkati mereka menjadi wanita yang bijaksana. Engkau berkati mereka dengan hikmat marifat kepandaian yang lebih. Engkau berkati mereka dalam panjang perjalanannya, keluar masuknya dipimpin oleh Tuhan, diberikan hikmat marifat dan keselamatan, keamanan, diberikan Tuhan kepandaian lebih dan kebijaksanaan. Jadikan dia Tuhan seorang yang luar biasa. Kalaupun dia menjadi seorang hamba Tuhan, jadikan hamba Tuhan yang tunduk dan taat akan Engkau. Jadikan dia Tuhan memiliki kepandaian lebih. Berikan dia Tuhan hikmat marifat, ketaatan kepadamu. Berikan dia Tuhan satu kekuatan yang luar biasa, kesehatan. Engkau berkati dia dengan kepandaian lebih, sukacita surgawi turun ke atas Engkau. Kami serahkan Tuhan dalam tangan kuasa, memberikan Tuhan impartasi kekuatan yang luar biasa. Kami serahkan anak-Mu dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Berikan Tuhan keberhasilan dalam apapun dikerjakannya. Engkau berkati dia dalam sepanjang kehidupannya. Terima kasih ya Bapak, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk para pembimbing mereka Tuhan, kakak rohani mereka yang akan membuat mereka Tuhan sedini mungkin ditanamkan benih-benih ilahi yang luar biasa, agar anak-anak-Mu Tuhan diberikan kemampuan untuk membawa anak-anak-Mu Tuhan menjadi orang-orang berguna dan menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Masih bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku, haleluya. Semua yang percaya dia Tuhan akan menyertai kita. Mari kita puji Tuhan. Kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku, berjalan dengan Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Ah
cantik. Haleluya. Siapa mau diberkati oleh firman Tuhan? Silakan duduk Bapak Ibu. Ada sukacita, amin. Ayo, tos kanan kiri. Kau mau diberkati oleh firman Tuhan. Lagu yang nanti kita nyanyikan ini berbicara ketika engkau disakiti, ketika engkau difitnahkan yang jahat, ketika engkau dikata-katai walaupun kau nggak salah. Ingat, kita punya Tuhan yang luar biasa, men. Dia adalah pembela bagi setiap anak-anak yang percaya kepadanya. Ketika doa-doamu belum dijawab, ketika pergumulanmu belum terselesaikan, ingat Bapak Ibu, jangan pernah putus asa. Tetap mengucap syukur bahwa Dia baik. Amin. Ketika kau divonis oleh dokter, penyakitmu belum disembuhkan, tetap mengucap syukur bahwa Tuhan itu, Yesus itu baik. Amin. Amin. Ketika pertolongan itu belum nyata, ketika pertolongan itu terlambat datangnya, tetap mengucap syukur. Katakan kau baik. Amin. Biar lagu ini menjadi berkat. Kita belajar, Bapak Ibu. Haleluya. Makasih Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Mari katakan sama-sama, Tuhan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Mari katakan sama-sama, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, mari yang percaya beri tepuk tangan yang paling meriah. Tuhan, sungguh ku bersyukur, amin. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Mari sama-sama katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, saya mau duduk kami berdiri sama-sama. Katakan sama Tuhan bersaudara, aku ada hari ini karena Tuhan baik
Bapak Ibu. Dengan kerinduan sungguh-sungguh. Aku ada hari ini karena Tuhan baik. Katakan dengan suara yang kencang sama Tuhan pada suara kami. Semua yang bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehari hujan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami yakin percaya saat ini Kau ada di tengah-tengah kami. Bahkan Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau menjamah setiap kami yang ada di tempat ini. Bahkan Kau memberikan kami pewahyuan, pengertian, dan bahkan pencerahan. Mari Bapa, Engkau urapi mulut dan bibir hamba-Mu. Biarkanlah dalam setiap perkataan kami ada kuasa di dalamnya. Karena sangat-sangat yakin percaya kami Tuhan, ketika Engkau ada di tengah-tengah kami, ketika kami mengalami perjumpaan bersama dengan Engkau, ada sesuatu yang ada perubahan dalam kehidupan kami. Dan kami yakin percaya sore hari Tuhan, Engkau pulihkan dalam setiap kami, agar kami tetap berdiri teguh dan tidak akan pernah goyah dengan segala situasi kondisi yang ada di sekitar kami. Tidak akan pernah menggoyahkan iman kami ya Bapa. Karena pada sore hari ini Tuhan, kami akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang baru, agar membuat kami tetap berdiri teguh di dalam Engkau, dan iman kami tidak goyah oleh keadaan apapun. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan saat ini Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang beracara dalam ibadah ini Tuhan. Engkau sendiri yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Doa ini kami menyalaskan, sandarkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Seberapa banyak kita yang siap diberkati firman Tuhan? Luar biasa. Saudara kasih Tuhan, dengan tema firman, berdirilah teguh, jangan goyah. Setiap kita pastinya tidak mau goyah. Amin. Setiap kita pastinya ingin tetap berdiri teguh. Amin saudara. Dan pada sore hari ini, apapun keinginan kita tidak akan pernah bisa tercapai tanpa adanya campur tangan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, hari ini Tuhan akan berbicara sungguh-sungguh dan serius untuk kita kembali lagi ingat apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan iman yang tangguh dan tetap berdiri teguh dalam Tuhan. Saudara kasih Tuhan, semakin hari, kalau sudah sadar, bahkan semakin tahun, kita tidak akan pernah semakin mudah menjalani kehidupan ini. Semakin tahun, semakin hari akan semakin banyak sekali kesulitan. Bahkan ketika itu saya menangkap, bahkan ada berapa banyak nanti tahun depan, ada berapa banyak jumlah bilangan orang yang gila. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena semakin tahun semakin sulit. Ada banyak sekali orang gila karena stres memikirkan keadaan, situasi, kondisi maupun ekonomi. Bahkan ketika kita tidak memiliki iman yang tangguh, ketika kita tidak bisa berdiri dengan teguh, maka akan banyak sekali bilangan-bilangan orang yang stres, depresi, dan itu akan mendapatkan kegilaan dalam kehidupan orang-orang yang tidak bisa bertahan. Saudara kasih Tuhan, memang hal-hal ini, hari-hari ini kita sedang melewati banyak sekali kegelapan. Bahkan ketika Tuhan berpesan pada saya, hari-hari ini ada tingkat yang menuju tengah malam. Tuhan Yesus juga akan datang di puncak tengah malam. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena hari-hari ini kita sedang akan melewati, bahkan sedang melewati hal-hal yang gelap. Dan gelapnya pada puncak yang sangat gelap, yaitu pekat. Kalau kita tidak mempunyai iman yang tangguh, dan kalau kita tidak berdiri teguh, maka ada banyak sekali iman yang gugur, saudara. Kita akan baca, dan saya minta tolong Pak Agus untuk membacakannya di dalam Matius pasal 25 ayat 6. Kenapa saya katakan tadi bahwa kita sedang berjalan menuju kegelapan, tapi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kegelapan itu akan berubah menjadi terang yang luar biasa. Segala kelemahan akan berubah menjadi kekuatan yang luar biasa. Tapi kita harus mengerti apa yang harus kita lakukan untuk melewati hal-hal yang gelap, agar kegelapan itu tidak membuat kita buta. Kita akan baca di dalam Matius 25 ayat 6. Injil Matius 25 ayat yang ke-6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Amin. Tadi saya katakan hari-hari yang kita lewati itu gelap. Bahkan juga menuju tingkat tengah malam.
Bahkan saya juga berbicara, bahkan Tuhan Yesus juga datang di puncak tengah malam. Dan dijelaskan di sini, waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Itu artinya Tuhan juga datang di tengah malam, saudara. Dan di sini juga dikatakan berseru, banyak orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Jadi sekali lagi saudara, kegelapan itu berbicara tentang apa? Kegelapan itu juga berbicara tentang kegelisahan. Kegelapan itu juga berbicara tentang keonaran. Kegelapan itu juga berbicara tentang semua yang negatif itu sedang terjadi. Bahkan tahun depan semakin hari ada banyak kegelapan demi kegelapan. Bahkan seminar yang dipersiapkan itu pun berbicara tentang dipersiapkan Tuhan untuk menghadapi dan melewati masa-masa sukar. Saudara kasih Tuhan. Dan hari ini pun Tuhan berbicara, kalau engkau tidak memiliki iman yang teguh, tidak belajar berdiri yang teguh, maka iman kita akan gugur. Saudara kasih Tuhan, tentunya yang goyah, yang gugur itu tidak mempersiapkan iman. Yang gugur, yang jatuh tentunya tidak mempersiapkan diri. Karena itu saudara, sedini mungkin saya berbicara pada saudara, supaya saudara mempersiapkan diri, mempersiapkan iman saudara, supaya saudara tidak termasuk bilangan orang-orang yang gugur. Yang percaya katakan amin. Dan saya sangat percaya sekali, setiap kita yang hadir pada sore hari ini, imanmu akan diperlengkapi Tuhan. Sehingga masalah tantangan boleh ada, tapi engkau tidak akan pernah ikut jatuh dan gugur. Karena saya ingin percaya Tuhan sedang mengasah kita. Kenapa kita bisa gugur? Karena kita tidak persiapkan diri kita, kita tidak persiapkan iman kita, karena kita tidak mengasah iman kita dengan Kristus. Hari-hari ini saudara, teruslah menguatkan kepercayaanmu. Seandainya masalah, tantangan, kegelapan itu datang, firman akan mengcover saudara dan membuat saudara tetap berdiri teguh dan engkau tidak goyah. Yang percaya katakan amin. Saya rasakan urapan itu mengalir di antara saudara. Saya rasakan kekuatan itu ada di tengah-tengah saudara. Dan saudara akan melihat kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan kepadamu. Apapun masalah yang ada di tahun-tahun depan, kegelapan semakin pekat, tapi Tuhan katakan dia ada di tengah-tengah saudara. Saudara yang kasih Tuhan, sesungguhnya, seharusnya kita mulai mengerti, kalau kita tidak mempersiapkan diri kita, tidak mempersiapkan iman kita, tidak menguatkan kepercayaan kita, kita tidak akan pernah melihat sesuatu yang Tuhan sedang persiapkan pada setiap kita. Dan Tuhan katakan hari-hari ini banyak orang yang murtad. Bu, saya masih di gereja, kenapa Ibu ngomong banyak yang murtad? Saudara kasih Tuhan, orang yang murtad tidak harus meninggalkan kepercayaannya. Bahkan ada berapa banyak orang masih melayani Tuhan, ada berapa banyak orang masih duduk di dalam gereja, tapi terjadi kemurtatan itu. Karena murtad tidak selalu pindah agama, tapi murtad itu berbicara tentang kalau hati ini tidak bisa dengar-dengar akan Tuhan. Murtad itu tidak harus pindah agama, tapi kemurtatan itu ketika sesat hati kita. Ketika kita memiliki hati yang sesat, itu sudah termasuk murtad, saudara. Ketika kita tidak bisa mendengarkan firman Tuhan, itu juga termasuk murtad. Karena hari-hari ini berapa banyak kita tidak bisa mendengar firman Tuhan. Duh, saya di sini mendengar, ya mendengar, tapi tidak menjadi pelaku. Itu artinya kita tidak siap untuk mendengar. Saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini kalau kita tidak betul-betul mempersiapkan diri kita, tidak mempersiapkan iman kita, maka panah-panah api si jahat itu terus menyerang hati kita, pikiran kita. Saudara kasih Tuhan, hari-hari saya melihat ketika saya berdoa, ada banyak sekali panah-panah api itu terbang di antara anak-anak Tuhan. Dan panah-panah api itu selalu memanah pikiran kita, memanah hati kita. Maka terjadilah kegelisahan, terjadilah keonaran, terjadilah keributan. Saudara kasih Tuhan. Dan itu artinya ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak bisa menjejakkan kaki imannya dengan teguh, tidak bisa menjejakkan kaki imannya dengan teguh. Saudara kasih Tuhan, bagaimana caranya Bu untuk kita bisa kuat? Kita harus datang kepada Tuhan. Dan bukan hanya datang, tapi mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, hari ini saya berdoa buat saudara, supaya saudara terhisap oleh Tuhan dan digarami oleh firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa saudara terhisap dalam firman Tuhan dan saudara digarami oleh firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, di sini saya juga melihat ada orang yang hari-hari ini mulai lemah, mulai ada kekhawatiran, mulai patah semangatnya, mulai tidak ada gairah di dalam ibadah.
Saudara kasih Tuhan, berapa banyak panah-panah api si jahat itu diluncurkan kepada anak Tuhan. Dan tanda-tandanya kita mulai malas beribadah, kita mulai lemah letih lesu untuk melayani. Saudara kasih Tuhan, kalau orang ini tadi tetap berdiri tegak dan tidak goyah, itu tanda-tanda dia semakin giat untuk melayani. Itu tanda-tanda dia semakin giat untuk datang beribadah. Saudara tahukah, ibadah itu ada kebahagiaan. Bahkan ketika saya dibawa anak saya untuk pergi berapa waktu saja, ketika sudah mulai jam-jam doa saya mulai tidak bisa seperti biasanya karena pergi, saudara, itu ada satu kekeringan dalam jiwa saya. Itu seperti separuh nyawa rasanya hilang, saudara. Saudara kasih Tuhan, mulailah giat untuk melayani, karena dalam pelayananmu engkau tidak akan bersia-sia. Saudara kasih Tuhan, kembali lagi secara singkat saya langsung saja, bagaimana berdiri teguh tidak goyah? Kita perlu datang kepada Tuhan, itu jawaban yang pertama. Kita baca di dalam Lukas pasal 6 ayat 47 sampai 48. Di Lukas pasal 6 ayat 47 dan 48. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Amin. Saudara, inilah cara yang pertama untuk kita tetap berdiri teguh tidak goyah, yaitu kita harus datang. Datang kepada siapa, saudara? Kepada Tuhan, kepada Yesus. Saudara kasih Tuhan, inilah yang menjadi persoalan, saudara. Kita harus datang. Kita datang kepada Tuhan. Ini ada satu hal yang luar biasa, saudara. Dan saya ingin percaya ini yang terpenting. Siapa yang kita datangi ketika kita kena masalah? Siapa yang kita andalkan ketika kita masalah? Siapa yang kita terus-menerus berinteraksi? Karena saya ingin percaya, kepada siapa kita berharap, kepada siapa kita datang, kepada siapa kita sering berinteraksi, itu yang terpenting. Kalau engkau ada masalah, tapi engkau datang pada alamat yang salah, maka engkau akan dipengaruhi dengan segala keputusanmu. Saudara kasih Tuhan, jangan sampai pengharapan kita beralih. Saudara kasih Tuhan, untuk kita tetap berdiri teguh, kita harus datang kepada Tuhan. Dan bukannya datang, tapi kita juga mendengar. Dan kita bukan hanya mendengar, tapi kita juga menjadi pelaku firman. Dan dikatakan tadi, kalau orang datang kepada Tuhan itu disamakan dengan apa, saudara? Di sini dikatakan, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Inilah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Disamakan dengan orang yang membangun rumah di atas dasar batu yang teguh dan dia menggali dalam-dalam. Saudara kasih Tuhan, kalau menurut saudara secara jujur, kita senang didengarkan atau senang mendengar, saudara? Senang didengarkan atau mendengar, saudara? Senang didengarkan, saudara. Itu sifat manusiawi. Senang sekali didengarkan, tapi kita susah untuk mendengar. Saudara kasih Tuhan, saya yakin percaya saudara pasti berdoa. Dan ketika saudara berdoa, saudara senang mendengarkan atau didengarkan Tuhan? Seringkali kita harusnya mendengarkan. Harusnya. Itu teorinya. Tapi prakteknya kita senang didengarkan. Tuhan, engkau lihat, dapurku sudah mulai tidak berasap karena usahaku menurun. Tuhan, engkau melihat, anak-anakku masih belum ada perubahan. Tuhan, kau melihat, rambutku sudah putih tapi belum ada keberhasilan. Kalau rambut sih nggak perlu Tuhan yang lihat, kita pun sudah tahu kalau kita juga ada rambut putihnya. Itu artinya salah satunya, kita menjadi orang senang sekali didengarkan tapi kita tidak siap untuk mendengar. Saudara kasih Tuhan, betul nggak saya ngomong setuju, saudara? Kita kalau berdoa mulai dari A sampai Z kita laporan, tapi jarang sekali kita mau mendengarkan Tuhan. Jarang sekali kita mau mengerti apa yang menjadi isi Tuhan. Sesungguhnya Tuhan itu ingin kita mendengarkan Dia. Tuhan itu ingin kita tahu isi hatinya. Tapi seringkali ketika kita berdoa, kita dominan kita yang ngomong sama Tuhan. Mulai dari rumah kita, mulai dari keluarga kita, mulai dari usaha kita, mulai dari kesehatan kita, sampai peliharaan anjing kita ngomong. Tapi kita sulit untuk mendengarkan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, pada satu kali saya membaca satu hal kisah yang lucu. Ada satu kisah, ada beberapa orang kelompok berdoa, entah itu kelompok sel atau kelompok orang berdoa pribadi dengan temannya.
Dan ketika mereka berdoa, dia katakan, Tuhan tolong, di daerah kami ada banyak orang miskin. Engkau berikan Tuhan berkat agar mereka bisa mendapatkan roti makan yang cukup, agar mereka tidak kelaparan. Tuhan dengar doa saya. Dan tiba-tiba Tuhan menjawab, aku dengar doamu anakku. Wah, mereka hebat, terkagum-kagum dengan Tuhan. Wah, puji Tuhan, Engkau mendengar doaku. Aku dengar doamu anakku. Jualah segala apa yang menjadi milikmu, turun ke jalan, bagikan apa yang menjadi milikmu. Apa yang dikatakan, wah, rumah ini ada setannya, kita akan tangking. Itu artinya kita sering kali tidak siap untuk mendengar. Kita lebih senang untuk didengar. Betul saudara? Tapi itu bukan saudara, betul? Kalau saudara orangnya jempol 4. Amin. Saudara pelaku-pelaku firman, saudara kasih Tuhan. Jadi hari ini itulah tabiat manusia, suka sekali didengar tapi nggak suka mendengar. Saudara kasih Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi orang yang memiliki iman yang tangguh dan tetap berdiri dengan teguh kalau kita tidak belajar mendengar suara Tuhan. Saudara kasih Tuhan, bukan menakut-nakuti. Berapa banyak pesan-pesan Tuhan sudah saya kemas, nanti saya sampaikan berseminar. Dan Tuhan bicara pada setiap kita. Engkau ingin mujizat, engkau ingin kesuksesan, keberhasilan. Tapi kalau engkau tidak bisa berdiri teguh, bagaimana engkau bisa menikmati keberhasilan itu? Dan untuk bisa berdiri teguh, engkau bisa belajar mendengar suaraku, mengerti isi hatiku. Kalau engkau tidak bisa belajar mendengar aku, itu adalah mimpi yang bolong. Kalau engkau ingin berdiri teguh, saudara kasih Tuhan, kita belajar dari seekor domba. Kita akan baca di dalam Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Saudara kasih Tuhan, domba itu adalah binatang yang bodoh. Domba itu adalah binatang yang mudah sekali tertipu. Tapi ada kelebihan dari domba, yaitu pendengarannya. Asal pendengarannya tidak terganggu, dia tidak akan pernah jauh dari gembalanya. Bukankah kita juga sebagai domba-dombanya Tuhan? Kita mungkin bisa ditipu, kita mungkin mudah disesatkan. Asal kita tidak ada masalah dengan pendengaran kita, maka kita tidak akan pernah jauh dari gembala kita, gembala agung kita. Dan itu adalah satu hal yang saya tangkap dari pesan Tuhan. Untuk engkau bisa berdiri teguh dan tidak goyah, engkau punya pendengaran, dan engkau bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin percaya, setiap domba yang tidak ada masalah telinganya, dia tidak akan pernah jauh dari gembalanya. Saudara kasih Tuhan, akhir zaman ini kelemahan-kelemahan orang Kristen adalah tidak sanggup lagi mendengar suara Tuhan. Bahkan Tuhan juga tahu. Jika ia datang untuk kedua kalinya, dia katakan, adakah imanku dapati di bumi ini? Itu artinya Tuhan saja mengerti bahwa anak-anak Tuhan seringkali jauh, seringkali jatuh karena dia tidak biasa belajar mendengar. Hari ini belajar mendengar, yang setuju katakan amin. Mulai malam ini belajar mendengar suara Tuhan. Mulai malam ini belajar mendengar. Kalau engkau belajar mendengar, maka engkau akan kuat. Kita akan baca kembali di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Saudara kasih Tuhan, di sini jelas dikatakan beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Firman yang benar itu adalah menegur. Firman yang benar itu menyatakan kesalahan. Saudara kasih Tuhan, tapi berapa banyak kita anak Tuhan suka sekali firman yang memotivator kita, memberikan kita semangat. Itu seperti balon kalau dipompa di dalam rembung, tapi kalau sudah keluar kempes lagi, saudara. Tapi hari ini kita tidak mau firman yang seperti itu. Kita mau firman yang bisa membuat kita mengerti tentang kebenaran. Sekali lagi dikatakan di sini, firman yang benar itu adalah yang menegur, yang menasihati dengan segala kesabaran. Kita lanjut ayat 3, 2 Timotius pasal 4 ayat 3. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ketiga, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Saudara kasih Tuhan, hari-hari nanti akan banyak orang yang tidak suka mendengar firman yang benar.
Mereka akan cari firman yang mengenakkan telinganya. Mereka akan cari guru-guru yang mengenakkan telinganya. Dan itu artinya kita sudah semakin tua, tapi belum tentu dewasa. Kenapa? Kalau ditegur marah, kalau ditegur merasa benernya sendiri. Kalau orang model seperti ini, keroposlah tiang imannya. Saudara kasih Tuhan, artinya keropos tiang iman kita. Karena firman yang benar itu harus menegur, itu harus menyatakan yang benar, harus mengkoreksi kita. Saudara kasih Tuhan, setiap kita kalau datang ke ibadah, harusnya dari rumah kita ada satu gairah, harus ada sukacita. Saudara kasih Tuhan, kalau kita dari rumah mulai malas untuk beribadah, maka kita tidak mengerti arti ibadah yang sesungguhnya itu membawa kebahagiaan, membawa sukacita. Saudara kasih Tuhan, gereja yang betul-betul menyehatkan itu adalah yang memberikan firman yang betul-betul benar menegur kita. Ibadah itu sudah jelas tujuannya. Saudara datang ke tempat ini pastinya untuk mendengar dan menjadi pelaku, untuk memberikan hati saudara, bukan dari rumah. Kira-kira nanti aku dapat apa ya? Itu akan membuat tiang iman kita keropos. Saudara kasih Tuhan, mulailah. Yang memegang remote kehidupan kita itu Tuhan. Jadi kita ini dikontrol oleh Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, sekali lagi saya bicara, untuk masa-masa ke depan itu akan semakin sulit. Untuk ada banyak kegelapan. Tapi saya yakin percaya, kalau sudah terus-menerus diberikan firman yang benar, firman itu akan mengcover saudara ketika ada masalah tantangan yang sulit, ketika ada masalah tantangan yang hebat. Seperti saudara membangun rumah di atas batu, dan saudara menggali fondasi sangat dalam. Ketika air bah itu datang, saudara tidak akan pernah goyah. Hari ini masih belum air bah, masih ada hujan, masih ada banjir, tapi jangan pernah goyah. Saya yakin percaya, umat yang ada di dalam Tuhan, engkau akan di-cover oleh Tuhan. Engkau tidak akan pernah gugur, engkau tidak pernah goyah, karena firman yang benar yang engkau dengar. Saudara kasih Tuhan, tidak pernah dibangun rohani itu kalau kita tidak paksa telinga kita untuk mendengar suara Tuhan. Saudara kasih Tuhan, Maria juga hampir saja gagal mendengar suara Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Ketika malaikat Tuhan datang, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Dan Maria hampir saja gagal mendengar suara itu. Kenapa saya katakan dia hampir gagal? Karena Maria mengatakan, bagaimana mungkin? Aku belum bersuami. Bagaimana aku bisa mengandung dan melahirkan? Saudara kasih Tuhan, suara Tuhan selalu mengobok-obok logika manusia. Saudara kasih Tuhan, seringkali kita menjadi manusia, tidak bisa mendengar suara Tuhan dan tidak mengerti bahasanya Tuhan. Tapi saya yakin percaya umat Proskuneo, engkau diberikan Tuhan hal yang berbeda. Engkau bisa mendengar suara Tuhan dan mengerti maksud dan tujuan Tuhan. Dan saya yakin percaya ketika tahun depan engkau mengalami masa-masa yang sulit, engkau akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Karena Allah yang kesukaan, Allah yang hidup. Dan hari ini Tuhan tanamkan sesuatu yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan, saya melihat dari tempat ini ada berapa banyak dari kita, ada kelemahan, keletihan, kelesuan, dan kejenuhan, dan ada luka-luka hati. Tapi Tuhan katakan kepadamu, anakku, percayalah, aku mengasihi engkau, aku menuntut engkau, dan aku akan memberikan yang terbaik dalam kehidupanmu. Tidak satupun dari kita didesain dengan gagal, tapi setiap kita didesain menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tapi untuk mendapatkan kemenangan itu, engkau berdiri teguh, jangan goyah. Itu artinya modal utama, dengar suara Tuhan, mengerti suara Tuhan, dan menjadi pelaku firman. Jangan menjadi orang yang tadi setengah mati mendoakan orang miskin yang tidak bisa makan. Tapi ketika Tuhan mengatakan jual milikmu dan turun ke jalan, bagikan, berikan makan, maka dia katakan rumah ini berhantu. Itu bukan suara Tuhan. Saudara kasih Tuhan, itu artinya kita belum siap mendengar suara Tuhan. Tapi saya yakin percaya yang di sini siap mendengar suara Tuhan. Apapun yang mendengar dari Tuhan, engkau akan menjadi pelaku dalam firman Tuhan yang percaya, katakan amin. Dan saya yakin percaya ada kuasa Roh Kudus yang menyala-nyala hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan lanjut di dalam Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 11. Injil Yohanes pasal 1 9 sampai 11. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara kasih Tuhan, ini terang sesungguhnya loh yang datang, tapi dunia menolak dia. Saudara kasih Tuhan, artinya kita mempertahankan kegelapan,
Berapa banyak anak-anak Tuhan di luar sana, bukan yang di dalam sini. Mereka tidak mau menerima terang. Ketika ditegur mereka salah paham. Itu artinya mereka tidak mau melihat terang. Mereka tetap bertahan dalam kegelapan. Saudara kasih Tuhan, apapun yang terjadi, kita lihat teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika dia dipersalahkan, ketika dia dihujat, banyak-banyaklah memberikan pengampunan. Ketika engkau disalah mengerti, banyak-banyaklah mengampuni dan banyak-banyaklah sabar. Karena hari-hari ini itu yang harus kita pertahankan. Saudara kasih Tuhan, kita tidak tahu hari-hari ini. Hari-hari ini zamannya banyak kemunafikan. Percaya saudara? Banyak orang-orang munafik di sekitar kita. Kita tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah kadang-kadang. Karena dusta itu sudah diselubungi, dibungkus dengan suatu hal yang luar biasa. Sehingga kita melihat dusta itu menjadi hal yang benar, hal yang lumrah di sekitar kita. Saudara kasih Tuhan. Tapi setiap engkau yang sore hari ini mendengar firman Tuhan, engkau akan diberikan Tuhan perbedaan. Saya yakin percaya. Berapa banyak orang yang pandai acting hari-hari ini. Betul saudara? Saudara akan banyak dan melihat orang pandai berakting. Tapi saudara akan diberikan Tuhan kepekaan dan ketajaman, sehingga kau bisa membedakan mana orang yang berakting atau mana orang yang polos. Siap untuk main acting? Luar biasa, berarti saudara peka ya. Luar biasa, karena saudara bukan orang yang pandai acting, karena saudara ada orang yang tulus. Amin saudara. Dan saya yakin percaya, jangan pernah kita pandai acting. Kalau orang pandai acting, tidak disukai oleh Tuhan. Dan saya yakin percaya, jangan suka berpandai acting. Kita naik dengan menginjak orang luar lainnya, atau kita ingin maju dengan menghancurkan orang yang lainnya. Jangan seperti itu. Jangan mencari dipromosikan oleh manusia. Kalau manusia yang mempromosikan engkau, satu kali engkau jatuh akan hancur. Tapi kalau Tuhan yang mempromosikan engkau, manusia akan menjatuhkan engkau. Tidak satu pun orang bisa menjatuhkan engkau. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, satu pun tidak akan pernah bisa menutupkan. Kalau Tuhan akan mengangkat engkau, tidak satu pun orang merendahkan engkau. Dan itu ada saudara akan dipromosikan oleh Tuhan. Di tahun-tahun yang sulit, saudara akan dipromosikan Tuhan. Ingat saudara, Ishak menabur, dan di tahun itu juga dia menuai. Dan di saat masa-masa keringlah dia akan menuai. Begitu dengan Daniel, bagaimana Daniel diberikan satu kedudukan, dipromosi oleh Tuhan di masa-masa yang kering. Dan saya yakin percaya saat ini di masa-masa kering ini kau akan melihat kemuliaan demi kemuliaan terjadi atas engkau. Dan saya yakin percaya setiap kita yang di tempat ini engkau akan dipilih Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya saudara, kita lihat orang dipromosikan manusia akan jatuh, tapi orang dipromosikan Tuhan, 1000 tangan tidak menjatuhkan engkau, tapi 1 tangan akan mengangkat engkau. Yang percaya katakan amin. Dan saya yakin percaya apapun yang sudah terjadi dalam kehidupanmu, ampuni. Banyak-banyaklah mengampuni, banyak-banyaklah mengalah. Saudara kasih Tuhan, kalau kita ingin dipromosikan oleh Tuhan, kita bisa menjadi hamba Tuhan yang benar-benar berhati hamba, mempunyai hati jongos intinya. Tapi kalau engkau tidak bisa mengalahkan egomu dan keakuan kita masih hebat, Tuhan tidak bisa mengangkat kita. Saudara kasih Tuhan, kita akan melihat di dalam Yesaya pasal 28 ayat 16. Yesaya 28 ayat 16, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Amin. Saudara kasih Tuhan, inilah dikatakan batu pewahyuan. Pengembangan yang benar itu adalah berani berbicara, berani menegur, berani menyingkapkan kesalahan, apapun itu risikonya. Saudara kasih Tuhan, belajar untuk teguh, jangan goyah saudara. Hari-hari ini sulit, tapi ke depan semakin sulit. Tapi ada perbedaannya. Orang yang mau mempersiapkan diri, mempersiapkan imannya, dan percaya akan Tuhan, engkau akan berjalan bersama Tuhan. Engkau akan dituntun kuasa Roh Kudus. Bahkan saya sudah mempersiapkan doa profetik untuk membuka kunci-kunci berkat. Dan bahkan ada pengurapan baru yang sudah saya persiapkan. Dan saya akan bagikan di seminar dan di KKR juga tanggal 20-nya. Saudara kasih Tuhan, batu teruji ini berkaitan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2 sampai 3. 2 Timotius pasal 4 ayat 2 dan 3, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya.
Amin. Tapi saya yakin percaya umat Proskuneo tidak tergila-gila dengan pembicara, karena saya lihat di sini imanmu sudah ditempa dengan begitu luar biasa. Karena saya yakin percaya yang bisa membuahkan, yang bisa mendewasakan iman kita itu bukan motivator atau seperti orang khotbah itu seperti mengepus kita, ada motivator. Saudara kasih Tuhan itu nggak akan bisa sampai ke dalam. Karena hari ini Tuhan berbicara pada setiap kita, milikilah iman yang tangguh, tetaplah berdiri tegak. Saudara kasih Tuhan, belajarlah menjadi seorang pendengar yang baik. Saudara kasih Tuhan, bahkan kalau kita memiliki pasangan sekalipun, kita diajarkan Tuhan untuk bisa mendengar dengan baik pasangan kita. Ada waktunya kita berbicara, ada waktunya kita mendengar pasangan kita. Saudara kasih Tuhan, milikilah pendirian yang kokoh, hubungan yang kuat dengan Tuhan. Kalau engkau bisa mendengar Tuhan dengan baik, itu artinya engkau memiliki hubungan kokoh dengan Tuhan. Engkau mempunyai fellowship yang luar biasa dengan Tuhan. Dan satu pesan lagi yang saya tangkap, untuk engkau memiliki iman yang kokoh, berdiri teguh, perbaiki mezbah doamu. Karena hari-hari ini panah-panah api si jahat itu membuat kita letih, membuat kita malas, membuat kita banyak sekali kesibukan, sehingga merampas jam-jam doa kita. Saudara kasih Tuhan, saudara tidak bisa mengatakan kepada iblis, iblis jangan panahin aku ya. Kalau iblis tidak manahin saudara, itu namanya bukan iblis, saudara. Kerjaannya memang sudah memanai kita, memanai pikiran kita, memanai hati kita. Maka akan terjadi keonaran, akan terjadi keributan, akan terjadi kemarahan. Itu adalah orang-orang dipanai oleh panah api. Tapi ketika kita lihat ada panah-panah api si jahat, kita sadar, kita jangan pernah terseret dengan emosi. Belajar sabar. Hari-hari ini panah-panah api si jahat dengan gencar-gencarnya dan dilepaskan. Di dalam alam roh saya melihat dengan benar. Hati-hati saudara, karena itu tidak bisa kita larang supaya dia tidak memanahi kita. Karena pekerjaannya memang memanai anak-anak Tuhan. Pekerjaannya memang memanah apa yang bisa dirusak. Mungkin dia bisa merusak hati kita, mungkin dia bisa merusak pikiran kita. Ketika pikiran kita rusak, maka jalan keputusan kita akan salah. Tapi saya yakin percaya, setiap saat selalu mengcover doa buat saudara. Dan karena itu saudara, tetaplah jaga hubunganmu dengan Tuhan. Kita akan baca di dalam Matius pasal 16 ayat 18. Injil Matius 16 ayat 18 dan 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang telah kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Saudara kasih Tuhan, ini ada satu hal yang luar biasa. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara kasih Tuhan, satu hal lagi. Berapa waktu yang lalu saya dijumpakan dengan seorang suami istri, dan dia adalah seorang pengusaha, dan hari-hari ini mengalami suatu kesulitan dalam ekonominya. Dan ketika saya berdoa dan berdoa, dia katakan, semua jimat saya bisa serahkan kepada ibu, tapi satu jimat ini saya tidak bisa serahkan kepada ibu. Karena jimat ini ada jimat keselamatan. Kalau saya tidak dapat jimat ini, saya akan mengalami malapetaka. Saya katakan, kita tidak bisa kompromi dengan iblis. Iblis pun juga tidak bisa kompromi dengan kita. Karena ketika kita katakan jangan panahin aku, kalau dia tidak mana, ya pastinya bukan iblis, saudara. Justru pekerjaan iblis itu memanai kita. Dan singkat kata, Bapak dan Ibu tadi mengatakan, tapi kalau satu jimat ini saya serahkan, saya akan mati. Saya katakan, keselamatan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa membuat Bapak dan Ibu selamat. Hanya satu nama, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana itu ayatnya? Kisah Para Rasul. Betul saudara? Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 kalau tidak salah. Di situ dikatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan engkau. Jadi saudara kasih Tuhan, engkau jangan takut. Dengan orang mungkin masa lalunya dukun lalu engkau takut. Enggak boleh, karena Tuhan katakan maut pun sudah dikalahkan oleh Tuhan. Engkau dijauhkan dari malapetaka, tenung-tenung sangka tidak akan pernah bisa menyentuh engkau. Bahkan menyentuh satu kaki pun tidak akan pernah bisa. Karena kita punya kuasa. Di dalam diri kita ada benih ilahi, dan roh Allah ada dalam kehidupanmu. Satu yang harus kita jaga, yaitu jaga hatimu. Jaga hatimu. Ketika kita menjaga hati kita, maka kita akan lihat kemenangan demi kemenangan terjadi. Kenapa saya katakan hari-hari seperti itu? Kenapa seminar ini berbicara tentang dipersiapkan? Karena saudara percaya atau tidak percaya, ada alam roh yang begitu kencarnya hari-hari ini sedang bekerja. Kalau kita sebagai anak Tuhan tidak siap sedia dengan iman kita, dengan hidup kita, maka kita akan dipanah oleh
kuda hijau dan kuning. Nanti saya akan jelaskan lebih luas di dalam seminar. Saudara kasih Tuhan, hari ini saudara, jangan engkau takut karena Tuhan melindungi engkau. Bahkan di sini dikatakan, mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Bahkan kalau martir yang mati dalam Tuhan, itu ada satu hal upaya yang luar biasa Tuhan sudah siapkan. Kematian saja sudah didesain Tuhan begitu rupa. Jadi jangan pernah kita kompromi dengan dosa. Saudara kasih Tuhan, kita akan baca dalam Matius pasal 16 ayat 19. Matius 16 ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Saudara kasih Tuhan, sekali lagi, nanti ada satu doa yang sudah saya kemas dan ada tanda profetik. Saya tempel kunci juga di situ. Ada kunci-kunci pembuka berkat. Di masa depan ada banyak kesulitan dalam ekonomi, dalam kesehatan, dan banyak sekali malapetaka. Bahkan bukan tahun depan, hari ini pun sudah mulai banyak, saudara, tanpa kita sadar. Tapi kalau orang yang selalu duduk di bawah kaki Tuhan, dia akan mendengar pesan Tuhan. Jadi orang belajar menjadi pendengar. Jangan ingin didengarkan saja. Kalau kita cuma ingin didengarkan, maka kita akan luput dengan pesan-pesan Tuhan. Tapi saya yakin percaya setiap saudara di tempat ini, aku impartasikan kepekaan, ketajaman dalam dirimu, dan urapan raja iman turun ke atas engkau, dan ada supranatural akan memenuhi kehidupanmu, dan engkau akan tetap tangguh di dalam Tuhan. Saudara kasih Tuhan, sekali lagi saya katakan, engkau adalah jemaat Tuhan yang dibangun di atas batu karang, dan engkau adalah jemaat Tuhan, bukan jemaat saya, bukan jemaatnya Petrus, tapi Tuhan yang menjadi gembala agungmu. Dan Tuhan katakan, alam maut tidak akan pernah menguasai engkau, dan satu itu harus engkau pegang, karena apa yang engkau pegang itu akan mempengaruhi kehidupanmu. Saudara kasih Tuhan, selanjutnya saya akan minta tolong baca dalam Yesaya 11 ayat 3. Yesaya 11 ayat yang ketiga, ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Amin. Itu artinya saudara, jangan percaya dengan orang yang menghakimi engkau. Jangan percaya dengan orang yang menilai engkau. Apapun penilaian orang tentang engkau, yang terpenting penilaian Tuhan tentang engkau. Engkau mau dinilai manusia hebat, tapi kalau Tuhan mengatakan engkau bukan hebat, itu yang parah. Kita boleh dinilai orang lain tidak berguna, tapi kalau Tuhan ngomong engkau adalah biji mataku dan engkau adalah umat kesayanganku, itu yang terpenting. Karena hari-hari ini saudara harus ingat, karena keputusan Tuhanlah yang penting, penilaian Tuhanlah yang penting. Saudara kasih Tuhan, itu untuk menjaga kita agar kita tidak luruh. Saudara, berapa banyak orang yang sudah mengakhiri hidupnya karena apa? Karena penilaian orang. Dibilang engkau tidak akan pernah sukses, masa lalumu buruk, engkau dari keturunan yang tidak berguna, maka dia stres, depresi, dan akhirnya bunuh diri. Makanya saya katakan tahun depan akan banyak orang-orang gila, atau kalau nggak gila mengakhiri hidupnya karena situasi kondisi yang sangat sulit. Tapi itu diperkecualikan dengan orang-orang di tempat ini, karena engkau dibekali Tuhan dengan kuasa firman Tuhan yang luar biasa, dan engkau akan diperlengkapi dengan kekuatan ilahi. Bahkan setiap keluar masukmu engkau tetap pakai perlengkapan senjata Allah. Saudara kasih Tuhan, kejarlah perkenanan Tuhan. Dan Tuhan bicara kepada setiap kita, kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Saya terkoneksi dengan Tuhan. Kalau saudara tidak terkoneksi dengan Tuhan, itu tidak akan pernah bisa seimbang. Saya terkoneksi dengan Tuhan, tapi kalau yang lainnya tidak terkoneksi, itu pincang. Atau saudara terkoneksi tapi saya tidak terkoneksi, itu juga tidak bisa. Saudara kasih Tuhan, kalau gembala terkoneksi, pengerjaan tidak terkoneksi, itu juga nggak bisa. Begitu dengan sebaliknya. Saudara kasih Tuhan, sama-sama harus terkoneksi, maka kita akan bergerak. Saudara kasih Tuhan, saya ingat tiba-tiba dengan banyak sekali yang Tuhan berikan kepada saya ketika saya saat teduh. Dia katakan, saya ngomong Tuhan, saya harus mengatur meeting, saya harus mengatur rapat. Dia katakan, jadilah orang yang otomatis. Sekarang ada sebenarnya top matic. Engkau harus bisa menjadi orang matic, menjadi gembala dan pengerja matic, jemaat matic. Kenapa saya katakan demikian? Saya ingat kalau matic itu nggak perlu oper-oper banyak, dia sudah tahu. Sudah kasih Tuhan. Di KKL ini pun saya tidak banyak sekali meeting, karena saya belajar dengan sedikit orang itu bisa menggerakkan matic. Berapa banyak orang rapat berulang kali tidak beres, itu artinya belum pakai sistem matic.
Tapi kalau kita punya sistematik, semuanya itu akan bergerak, semuanya itu akan sesatu, selaras sehati. Karena apa? Terkoneksi dengan Tuhan. Dan saya melihat itu akan terjadi di dalam jemaat ini. Itu akan terjadi dalam pengerja kita. Semuanya akan bergerak dengan baik, dengan otomatis, tanpa disuruh akan bergerak, tanpa disuruh akan bekerja, tanpa disuruh juga akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara kasih Tuhan, hari-hari itu akan terjadi seperti itu. Saudara kasih Tuhan, kita akan lihat dasarnya. Sebelum dasar itu ditemukan, apa yang terjadi? Berapa banyak orang mengeluh, aku kerja keras tapi hasilnya seperti ini aja. Berarti saudara belum menemukan dasarnya. Kita akan lihat di dalam Sakaria pasal 8 ayat 10. Sakaria 8 ayat 10, sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak ada bagi binatang, dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Saudara kasih Tuhan, inilah rahasianya. Salah satu hal yang saya dapatkan semalam-malaman, Tuhan katakan kalau engkau selamanya tidak menemukan dasar, maka berapa banyak dari antaramu akan bertengkar satu dengan yang lainnya. Maka engkau akan sulit mencari rezekimu. Tapi itu tidak ada di proskunio, karena proskunio sudah menemukan dasarnya. Dan orang yang menemukan dasarnya, apa yang terjadi? Kita akan lihat dalam Sakaria pasal 8 ayat 11 sampai 13. Saudara kasih Tuhan, semua ayat ini saya temukan bukan dari sekolah saja, tapi juga dari tuntunan kuasa Roh Kudus. Saudara bisa simpan ayat ini. Ketika engkau belum menemukan dasarnya, itu tanda-tandanya banyak sekali pertengkaran demi pertengkaran, banyak sekali kekeringan demi kekeringan, banyak sekali kebangkrutan demi kebangkrutan, banyak sekali kerugian demi kerugian. Tapi kita lihat ketika engkau sudah menemukan dasarnya, apa yang dikatakan dalam Sakaria pasal 8 ayat 11 sampai 13. Sakaria 8 ayat 11 sampai 13, tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Amin. Inilah ayat berkat yang akan kau terima di tahun depan, walaupun ada masa kesulitan. Tapi malam ini kau ketemukan dasarnya, yaitu belajar mendengar, belajar menjadi pelaku, dan perbaiki mesbah doamu. Maka kau akan mendapatkan dasar yang teguh. Ketika kau mendapatkan dasar yang teguh, Tuhan sendiri mengatakan, tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sia-sia bangsa, sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Engkau akan mendapatkan damai sejahtera di dalam rumah tanggamu, di dalam usahamu akan ada damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberikan buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Sudah kasih Tuhan. Berapa banyak orang yang sudah mendahului kita, dan hari ini kalau kita ada, Tuhan katakan, aku akan berikan rezeki limpah kepadamu. Dan di sini dikatakan, kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut dan kuatkanlah hatimu. Saudara kasih Tuhan, jangan pernah kau ragu. Kejarlah kemurahan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ingat kisahnya ketika ada seorang pemilik kebun dan dia mencari pekerja. Yang pertama ditemukan pagi jam 8 atau jam 9, dan sudah janjian satu hari berapa dinar? 1 dinar. Maka ketika siang dia keluar lagi, ada orang satu hari berapa dinar? Ada orang jam 5 masuk, dikasih berapa dinar? Sama yang pertama pasti iri, betul? Aku bekerja dari pagi sampai sore 1 dinar, dia cuma 1 jam 1 dinar. Itulah kemurahan Tuhan. Kejar kemurahan Tuhan hari ini. Yang tidak ada menjadi ada, yang tidak menjadi mungkin, dan itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Engkau jangan takut, masa-masa sulit ada, tapi kalau engkau mengejar kemurahan Tuhan seperti tadi, yang janjian dari pagi sampai sore 1 dinar, tapi engkau adalah orang yang dikecualikan oleh Tuhan. Engkau adalah orang yang dikasih Tuhan, walaupun nyatanya tidak mungkin itu Tuhan berikan kepadamu. Dan bahkan ketika orang itu komplain, Tuhan katakan, ini kan milikku, apa aku tidak boleh memberikan kepada apa yang aku suka? Itulah perkataan Tuhan. Lihatlah Tuhan ada di tengah-tengah kita, dan saya rasakan di dalamnya itu ada.
Dan saya rasakan matanya memandang kepadamu satu persatu. Dan kau dipersiapkan Tuhan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan ketika kau menemukan dasar itu, dan kau akan diberikan berkat yang luar biasa. Ketika kau dikutuk dan hari ini kau akan menjadi berkat dimanapun kau berada. Apapun yang kau kerjakan akan menjadi berkat. Kedua tanganmu diurapi dan urapan yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan, selanjutnya kita akan melihat, saudara, kita akan lanjut di dalam kejar kehendak Allah, kejar pewahyuannya di dalam Sakaria pasal 8 ayat 14 sampai 15 yang saya ibaratkan tadi. Orang kerja dari pagi sampai sore ya 1 dinar, orang janjinya 1 dinar, orang cuma sebentar kerja ya dikasih 1 dinar. Itu kan kedaulatan Tuhan, kedaulatan Tuhan yang memberi. Amin, saudara. Selanjutnya Sakaria 8 ayat 14 dan 15. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam, maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. amin. Saudara kasih Tuhan, ini sebagian ayat yang nanti seminar saudara akan saya kupaskan lebih jelas apa saja yang Tuhan pesankan. Saudara, ayat-ayat ini saya dapatkan ketika Tuhan katakan, ya memang semakin hari semakin gelap, semakin hari semakin pekat, dan ada banyak sekali kematian, ada banyak sekali kehancuran, tapi hanya orang yang bisa menemukan dasar pewahyuan, dia akan dibedakan oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, selanjutnya saudara, kejar pewahyuan Tuhan, kejar kemurahan Tuhan, maka malapetaka itu tidak akan pernah bisa membangkitkan engkau. Saudara kasih Tuhan, kita lihat lagi dalam Sakaria 8 ayat 16 sampai 17. Sakaria 8 ayat 16 sampai 17. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pesannya sungguh jelas. Satu hal yang harus kau lakukan juga, berkatalah benar seorang kepada yang lainnya, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbang. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, tangkap hati Tuhan. Kita akan bergerak bersama-sama, dan itu akan membuat kita alami percepatan. Yang setuju katakan amin. Berapa banyak dari kita yang mengalami percepatan akan terjadi tahun depan, bukan kegagalan. Tahun depan ada keberhasilan bagi orang-orang menyimpan firman-Nya di dalam hatimu dan menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan dari terobosan demi terobosan, dan saya yakin percaya mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang betul-betul melakukan perintah-Nya. Saudara yang kasih Tuhan, tangkap hati Tuhan dan alami gerakan cepat bersama Dia. Kesimpulannya, bagaimana Bu saya bisa tegak berdiri dan tidak goyah? Pertama, datang pada alamat yang tepat, jangan datang pada alamat yang salah. Saudara kasih Tuhan, bagi anak-anak Tuhan yang curhat langsung curhat ke medsos, itu jangan saudara, itu tanda-tanda kita stres. Kalau kita mau curhat, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau saudara ngomong, apa Bu Susi nggak pernah curhat? Saya curhat. Kalau saudara curhatnya 7, saya punya curhat 100, saudara. Apa Bu Susi nggak pernah disakiti? Kalau saya pernah disakiti, saya sudah disakiti dari dulu. Sampai kapan? Sampai hari ini. Tapi kita harus tetap duduk diam di bawah kaki Tuhan. Amin, saudara. Setiap kita harus tetap mengucap syukur, karena ucapan syukur itu akan membalut setiap luka-luka hati kita. Yang kedua, perhatikan yang didengar dan lakukan apa yang didengar. Jadi saudara, jadilah pendengar. Jangan ingin didengar, tapi jadilah pendengar dan lakukan apa yang kau dengar. Saudara kasih Tuhan, yang ketiga, temukan batu dasar di Sion. Dan saudara kasih Tuhan, mulailah belajar pengertian pengajaran firman yang benar, yang membongkar semua sisi gelap dan membawa kita berjalan di pusat hati Tuhan, dan membawa berjalan dalam rohnya. Temukan berjalan di pusat hati Tuhan, dan saya berdoa supaya saudara menemukan pusat hati Tuhan, sehingga engkau apapun engkau kerjakan, Tuhan akan buat engkau berhasil, dan kutuk tidak akan pernah menyentuh engkau, karena engkau dijadikan berkat oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, satu persatu dari kita hari ini mendapatkan satu ketenangan. Jangan engkau takut masalah tantangan yang ada.
Bahkan Tuhan katakan, aku menguasai malapetaka. Bahkan Tuhan katakan bersiap kita, engkau diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan itu harus kita pegang, saudara. Saudara kasih Tuhan. Saya tutup dengan satu kesaksian. Pada satu kali ada seseorang yang sakit kanker, sudah stadium 4, dan menurut dokter tinggal menunggu hari. Tapi cucunya mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Cucunya mengatakan, hati yang gembira adalah obat. Maka ketika itu, saudara, mulailah dia bergabung dan mulai berbicara kepada satu dengan yang lainnya. Biarlah ibu kita seberapapun umur dia, tapi aku yakin percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Dan apa yang terjadi setiap hari dijenguk oleh cucunya, oleh anaknya, oleh saudaranya, maka mamahnya ini mulai bangkitlah gairahnya. Saudara kasih Tuhan, yang biasanya nggak pernah menjenguk karena mereka ada kesibukan masing-masing, maka hari itu dalam satu hari mereka bergantian menjenguk mamanya. Yang biasanya ketika mamanya makan itu tidak bisa masuk, dan hari ini dia mulai makan dengan sehat. Saudara kasih Tuhan, hati yang gembira itu adalah obat. Dan berhati-hatilah dengan siapa engkau berinteraksi, dengan siapa engkau berteman. Kalau engkau berinteraksi dengan orang yang salah, maka pemikiranmu akan salah. Tapi kalau engkau berinteraksi dengan orang yang kuat iman dan rohaninya, maka iman dan rohani akan dibangkitkan. Saudara yang kasih Tuhan, tetap yakin percaya janji Tuhan ya dan amin. Diprediksi cuman berapa hari, tapi sampai hari ini lewat 4 bulan masih hidup. Beri kemuliaan bagi Allah yang kita sembah, karena hati yang gembira itu adalah obat. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hatilah terpancar kehidupan. Mulai dari hatilah apapun yang kau putuskan itu akan dituntun oleh Tuhan. Amin, saudara. Carilah pewayan Tuhan, carilah puncaknya hati Tuhan. Dan saya yakin percaya, saya berdoa buat saudara supaya setiap kita menemukan puncak hatinya Tuhan, dan kau pulang tidak dengan tangan kosong. Dan saya yakin percaya, saya undang saudara ikut dalam seminar supaya saudara mengerti apa yang dipesan Tuhan. Saya yakin percaya hidupmu akan diberkati Tuhan, hidupmu akan dituntun kuasa Roh Kudus. Dan saya berdoa untuk bagi engkau yang belum mendapatkan jodoh, saya pastikan engkau dipersiapkan Tuhan memberi jodoh yang terbaik dari Tuhan. Bahkan jodoh yang punya iman yang luar biasa. Dan jodohmu ini akan menuntun engkau memiliki kedewasaan mendekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin, saudara. Yang belum dapat pekerjaan, Tuhan akan berikan engkau pekerjaan. Yang usahanya lagi melorot, Tuhan akan angkat engkau naik, tidak turun. Karena Tuhan katakan dipromosikan oleh Tuhan. Apapun yang dipromosikan oleh Tuhan, tidak satupun orang akan bisa menghancurkannya. Bahkan Tuhan bicara kepada Maria, Maria sudah mengambil yang terbaik dan tidak satupun orang bisa mengambilnya. Itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Berkatmu tidak akan pernah terambil. Apapun Tuhan diberikan kepadamu tidak akan dicuri oleh orang, karena engkau sudah mengambil bagian yang terbaik. Tuhan memberkati.